Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu 2. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku saudaraku, kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi deh. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi, aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak pun dibulinya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencela-mencele, pernah ke kiri, pernah ke kanan, pernah buat dosa, pernah buat maksiat, mandi taubat. Mandi taubat. Summa yatatahhar, mandi taubat. Ustaz, aku tak bisa mandi Pak Ustaz. Wuduk. Wuduk pun tak boleh, kata dokter, kalau wuduk kena air mati. Tayam. Ada yang bawa tanah, cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing kucing. Udah tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu Ustaz, pegangkan mikrofon nih. Agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan telapak tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja. Nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka. Baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga. Cuman ingat-ingat, sekarang sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali. Tepukkan, hembuskan, baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3, 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Yang ini ke bawah, yang ini ke dalam, yang ini ke sini, baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustadz, tinggi sedikit mikrofon. Itu pula kalau tiangnya otomatis. Ustadz,
Ini tak bisa tayamum Ustaz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustadz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul. Satu tayamum, satu sholat. Kalau 2 sholat, 2 kali tayamum. 3 sholat, 3 kali tayamum. Jangan bawakan jeruk sama mangga udang. Orang sakit, habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bukan, kalau mau membawakan buah waktu sehat, jangan nunggu sakit. Ini kadang kawan-kawan inilah, waktu sakit awalulah membawakan buah itu. Apalagi waktu kita mati, baru dibawakan ayam. Waktu sehat, orang dulu makan ayam itu cuma 2 kali setahun. Pertama dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Nampak diambil. Kau banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Datanglah orang Yahudi menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 98 orang. 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta, dosamu terlalu banyak. 99 orang sudah kau bunuh, maka kau masuk neraka jahanam. Datang orang Yahudi tadi, diambilnya pisau, ditusuknya leher pendeta itu. Dah 100 sekalian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Saya pernah main judi Pak Ustadz, tobat. Saya pernah berzina Pak Ustadz, tobat. Saya pernah menjadi pelakor Pak Ustadz, tobat. Saya pernah korupsi Pak Ustadz, tobat dalam kurung balikkan duitnya. Jangan duit kau bangunkan rumah besar, mobil besar, investasi sana, habis itu menangis. Astagfirullah, Rabbal baraya. Lewat kota 2000 perak. Tobat apa itu? Beda kalau salahnya sikit, salah sama Allah. Salah kau sama Allah, berdosa engkau, maka engkau menangis di pintu Ka'bah pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kuat betul kau nangis? Kakiku dipijak Afrika. Kadang orang tobat ini menangisnya tak tulus, tak ikhlas. Mandi, tak bisa mandi. Wudu, tak bisa wudu. Tayamum. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli kiblat ke sana Pak Ustaz. Oke. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagusnya salat sunat taubat ini kapan Pak Ustaz? Pagi boleh, siang boleh. Saya salat sunat taubatnya nanti malam aja lah Pak Ustaz. Iya kalau malaikat datang malam. Kalau dia sip siang, kau pikir dia mau nunggu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pernah silap, ya, bahwa kita pernah salah, ya. Siapa yang tak pernah silap, tak pernah salah? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah berdosa. Saat engkau berkata bahwa dirimu tak pernah silap, tak pernah salah, saat itulah engkau sedang silap, salah dan berdosa. Bedanya kalau dosa sama Allah, insya Allah Allah cepat. Tapi kalau dosa sama tetangga, dosa sama kawan, sahabat, kawan sekantor, handai tolan, dosa sama orang dekat rumah, ini sudah datang orang kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, ini sempadan tanah kita, ya pasang patok. Siap? Ya. Pas tengah malam bangun geser. Pak, nampaknya tidak macam yang tadi malam kita susun. Jangan coba-coba tuduh-tuduh ya. Macam-macam fitnah saya, ku polisi kan kau 4 tahun. Tangkap kan, ku laporkan ke Polda. Orang takut. Tapi ingat, ada yang mengawasi engkau. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun.
Allah melihat. Karena kau keras, karena jabatan, karena kekuasaan. Tapi ingat Allah Maha tahu. Akhirnya tanah yang kau pertahankan 50 cm, 5 meter, kau akan mati juga. Direbut tanah sampai 2 meter, 50 meter, 100 hektar. Padahal tanah untuk kita cuma berapa? 2 meter kali. Saya sudah banyak menengok pemakaman orang kaya. Belum pernah kuburnya selebar lapangan poli. Tetap juga kecil. Kecil. Itulah tempat keabadian. Akhirnya kau akan mati dan dimakan cacing tanah. Dijepit oleh tanah. Habis remuk tulang-tulangmu. Lalu tanah yang luas yang kau kerja cari pagi pulang petang pras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang itu. Untuk siapa? Tanah yang luas tadi akan dijual binimu. Dia akan pergi ke salon. Sisanya akan diambil anak-anakmu. Tapi kalau sempat anakmu kau sekolahkan di pesantren, menantumu mengaji, malam dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aku tak bisa baca Yasin. Al-Fatihah. Fatihah pun aku tak bisa, mati aja lah. Kita ini tidak selamanya lurus. Kadang kita mencela belok kiri, belok kanan. Godaannya dulu kuat. Kadang ada kepentingan. Kadang ada tarik-menarik duniawi. Maka kita senantiasa Ustadz dulu yang mengajarkan kami jalan lurus kan. Kok kau ingat? Ini MP3-nya masih kusimpan. Nah, watawasau bil haq. Watawasau bis sob. Sabar itu bukan waktu anak mati meninggal. Sabar itu bukan waktu rumah kebakaran. Sabar itu bukan waktu dompet hilang. Sabar menahan godaan korupsi. Sabar menahan godaan sabu-sabu. Itu namanya sabar. Bro, ayo kita pesta sabu yuk. Haram. Aku sedang berada di jalan yang lurus. Yang kau ajak aku belok kiri, belok kanan, lurus. Sikit aja kita belok. Sikit pun tidak. Aku yang bayar. Ayolah. Ternyata orang bisa membelok karena ada kepentingan. Sabu-sabu, pacaran. Ayo kita pacaran. Tidak, rupanya yang ngajak janda. Patut tak mau, pas anak gadis. Ayo kita korupsi. Haram, sekali haram tetap haram. Rupanya 100.000. Pas giliran 2 juta, halam. Bagaimana cara seorang anak dan seorang istri menasehati bapak dan suaminya agar rajin ke masjid? Kok masih hidup orang macam ini? Orang begini masih dikasih hidup supaya kita dapat amal soleh memberi nasihat. Makanya kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, tetangga kita nggak sholat, jangan kita marah. Ajak dia sholat. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah ya Pak. Kau belum lahir, aku udah nyumbang semen di masjid itu. Saya kau ajak. Aku dulu yang meletakkan batu pertama masjid itu. Tapi kau balik sana. Besok datang lagi Pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah Pak. Aku ini udah bolak-balik ke Makkah. Ini keningku ini hitam di Masjidil Haramnya. Saya kok ajak aku. Berhenti kita ngajak dia? Tidak. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid Pak. Nanti kalau Bapak mati tak ke masjid, kami campakkan ke laut. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid, balik dari sini ke masjid. Kita doakan sama-sama. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau udah dipatihahkan itu 2 kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid. Salat jenazah. Ngeri-ngeri sedap ibu kan?